Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megito. Kali ini kita akan membuat yaitu bagaimana cara membuat koneksi database SQL Server 2000 di XAMPP. Saya asumsikan teman-teman di sini sudah menginstal SQL Server 2000 di PC atau laptopnya masing-masing ya. Di sini saya sudah menginstal SQL Server. Kalau belum, silakan teman-teman install dulu SQL Servernya. Nah, sekarang silakan teman-teman buka Enterprise Manager di Windows-nya. Silakan buka, lalu klik Microsoft SQL Server Group. Lalu setelah itu teman-teman buka SQL Server Group, lalu pilih Local Windows NT, klik kanan, lalu pilih Properties. Maaf ya, di sini ya teman-teman, di Security, di tab Security, lalu Authentication pastikan di SQL Server and Windows. Lalu klik sudah di autentikasi SQL ya, lalu klik OK. Nah, setelah itu buka foldernya Local Windows NT, lalu ke Security, pilih Login, klik 2 kali, lalu kita buat login, klik kanan, New Login. Nah, lalu kita buat saja akun baru bernama setelah teman-teman ya teman-teman, ini sesuai kehendak teman masing-masing. Saya buat di sini dengan contoh. Lalu Windows Authentication-nya kita pilih yang SQL Server Authentication. Ini sebagai username dan ini sebagai password. Silakan teman isi sesuai teman masing-masing. Saya di sini membuatnya 1 2 3 4 5 6. Lalu pilih database teman masing-masing. Saya di sini database defaultnya memilih ini. Nah, setelah itu kita cek dulu di server role. Kita centeng username ini sebagai sistem administrator. Lalu aksesnya kita centeng semua. Si user ini bisa mengakses berbagai database. Kita kembali ke general. Nah, perlu diingat teman-teman, ini name, contoh, dan password ini akan digunakan di project teman masing-masing untuk koneksi database. Jadi jangan sampai lupa. Setelah itu sudah contoh 1 2 3 4 5 6 password, klik OK. Lalu konfirmasi password ini SQL Server Authentication 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah jadi teman-teman. User akun sudah jadi. Setelah itu kita buka lagi ODBC Data Source. ODBC Data Source, silakan sesuai dengan versi teman-teman ya. Saya 64 bit. Oke. Kita buat add. Pilih SQL Server. Lalu kita buat name. Kita samakan seperti yang kita buat tadi. Kita buat contoh. Lalu pilih di servernya, kita buka SQL Server Service Manager. Di sini open SQL Service Manager. Lalu kita klik ini server.
kita pilih copy, lalu kita pastekan di sini, lalu next. Nah, lalu kita pilih with SQL Server authentication using login ID and bla bla bla. Lalu kita isi login ID-nya seperti yang kita buat di Enterprise Manager. Tadi kita buat contoh. Lalu passwordnya 123456. Ininya jangan lupa dicentang. Lalu klik next. Oke, ini default database kalau mau diganti. Kalau tidak usah. Lalu klik next. Oke, langsung klik next lagi. Lalu kita cek apakah koneksinya berhasil atau tidak. Koneksi berhasil. Test complete successfully. Klik OK. OK. Dan OK. Nah, selanjutnya silakan teman-teman buka SAMPP foldernya. Ya, saya buka SAMPP. Kita buka file php.ini-nya. Klik php. Lalu cari file bernama php.ini. Ini ya. Lalu klik edit. Silakan teman-teman cari extension di php.ini. Extension ini. Silakan hilangkan tanda titik komanya di extension odbc, extension pdoc, lalu extension pdo odbc, lalu klik save. Silakan keluar. Nah, kemudian silakan teman-teman buka projectnya masing-masing di laptop atau komputernya. Sini saya mencontohkan koneksi database SQL Server 2000 di kode igniter 3. Nah, untuk hostname ini adalah yang kita buat di odbc data source. Yang sebelumnya sudah kita buat di odbc data source. Itu kita buat contoh. Lalu username dan password itu yang kita buat di Enterprise Manager sebelumnya. Itu yang login. Kita buat username-nya contoh dan passwordnya 123456. Setelah itu silakan save. Lalu silakan teman coba masing-masing. Nah, untuk query-nya sudah saya siapkan. Di sini saya siapkan contoh apakah koneksinya berhasil atau tidak. Silakan teman-teman contoh. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kontrol panelnya, aktifkan. Silakan tes di browser. Nah, terkoneksi berhasil ya teman-teman. Query sudah tampil. Query yang sudah kita buat di kode igniter di project melalui database SQL Server sudah berhasil terkoneksi. Silakan dicoba. Semoga berhasil teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan
tanya di kolom komentar.